punya mindsetnya bahwa ini properti penting loh. Cicilannya juga cuma 1 jutaan. Itu kan bersakit-sakit dahulu dan semuanya nggak instan. Muncul sandwich generation. Nah, sandwich generationnya bisa dicegah. Bro, lagi ngapain? Lihat-lihat properti nih iklan, waduh, menarik loh, bagus-bagus. Tapi Emang mau beli? niatnya sih, Punya duitnya? nah itu dia masalahnya. Iklannya bagus-bagus, menarik, tapi beneran bisa apa enggak? Mau tahu solusinya gimana? Nah, gue butuh solusi deh. Iya dong, karena kita sekarang ada di Breakout Talk for Solution. Solution. Mantap. Nah teman-teman, pada hari ini kita kedatangan seorang property influencer. Beliau akan membagikan tips dan trik-trik bagaimana dapat mempunyai properti ya Pak ya. Nah, ini yang paling penting karena Ya. banyak orang pengen punya rumah, Betul pengen sekali. punya satu properti, apalagi di usia muda. Iya, kita sambut aja langsung Langsung. Bro dan Ruby Herman. Yes. Hey, halo. Selamat datang bro. Halo, Ivan. Terima kasih sudah hadir di podcast Breakout Talk for Solution. Jadi kita di Iya. sini mau ngobrolin solusi-solusi loh. Betul, bagaimana solusinya supaya Kak Ivan tadi tuh nggak cuman scroll-scroll doang, Iya. bisa dapat rumahnya. Gimana? Sesuai dengan kemampuan. Betul Iya, kan? iya. Nah, Betul sekali. Sebelumnya thank you so much nih Bro Ivan dan juga Sis Baby dan juga para audiens dari Breakout. Wah, thank you for having me. Nah, senang sekali nih kita bakal bincang-bincang tentang properti ya. Tadi ditanya apakah scroll-scroll bisa atau enggak, ya kan? Nah, jawabannya bisa tapi ada term and condition. wes. Wah. Bisa tapi term and condition. Lu kenalin dulu. Kenalin dulu ya. Oke. Dulu dong. Oh iya, beliau ini kan seorang property influencer, tapi ya kita taunya itu aja sih. Mungkin dari Bro Ruby ada lagi yang mau Bisa diceritakan. diceritakan. Boleh. Jadi perkenalkan nama saya Ruby Herman. Jadi saya punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Wih, Nah, ini saling berkaitan. Jadi sekarang ini masih muda, keren dengan punya properti tentunya. Propertinya bisa rumah, tanah, apartemen dan lain sebagainya. Muda keren, benar-benar keren nih. kayak saya ya. Nah, bicara soal anak muda, ini banyak sekali kan kebutuhan. Nah, maka itu saya edukasi tentang Muda Keren Punya Properti ini mengedukasi bagaimana kita dari muda bisa mempersiapkan untuk punya properti supaya masa pensiunnya yang tadi nggak sedih, nggak Masih depresi, sewa. iya daripada masih sewa. Karena di Indonesia ini banyak yang terjadi umur 55 tahun ke atas, musiknya kan ya udah pensiun, ya kan secara kalau karyawan pensiun ya 55 ya. Nah pensiun banyak yang nggak punya properti. Nah karena nggak punya properti, mestinya kan dia nimang cucu, ajak cucu jalan-jalan, happy, tapi karena mikirin gimana nih buat bayar kontrakan. Nah banyak yang depresi, stres. Akhirnya minta ke anaknya. Anaknya sendiri lagi berjuang mungkin ya. Lagi berjuang mungkin lagi umur 20-30an gitu lagi berjuang. Nah sedangkan anaknya berjuang nggak mungkin dia bisa bantu ke orang tuanya gitu kan. Nah oleh karena itu akhirnya yang usia senior itu stres sendiri. Karena nggak punya properti. Nah karena stres akhirnya sakit keluar. Dan ya itu jangan ada penyesalan. Nah kalau bicara soal yang masih muda sekitar umur yang produktif kan 40-an. Banyak juga orang yang menunda untuk beli properti ini. Nanti aja lah, nyewa aja lah. Nyewa kan gak beban. Kalau gue mau pindah kemana-mana bisa. Tapi ingat sewa itu kan bukan milik kan. Sewa itu harganya naik terus. Nah suatu ketika kita udah gak punya penghasilan lagi. Nah itulah masalahnya terjadi. Nah itu kalau umur 40-an. Kalau umur yang fresh graduate 20-an 30-an itu juga wah begitu dapat income kan happy lifestyle, gadget, otomotif gitu kan. Nah biasanya properti ini dilupakan atau nanti aja dah. Nih ini udah jadi kayak lingkaran yang tak berujung nih.
Nah yang ada nanti pas yang udah umur 55 nyesel. Nah maka itu lewat gerakan Muda Keren Punya Properti ini mengedukasi supaya anak-anak muda punya mindsetnya bahwa ini properti penting loh. Jangan sampai nanti usia udah senior nggak punya properti, itu akan membebani ya tadi keluarga, ya anak, cucu lagi kan. Iya, tapi kan, mungkin, kenapa menunda salah satunya kan karena properti mahal ya. Nah, Apalagi kalau mau daerah-daerah strategis itu gimana caranya, Mas Ruby nih supaya yang muda bisa mendapatkan properti? yes. Nah bersyukur nih di Indonesia pemerintah punya program namanya ada rumah subsidi. Nah rumah subsidi ini harganya terjangkau. Kemudian juga ada kemudahan dengan bunganya itu cuma 5% semasa kredit. Nggak floating gitu kan ya. Nah kemudian cicilannya juga cuma 1 jutaan. Nah ini jadi salah satu solusi. Nah tapi banyak yang ngomong ke saya, wah tapi kan rumah subsidi jauh. Jauh dari tempat kerja gitu kan. Nah memang balik lagi. Sekarang ini kan pemerintah juga mendukung dengan adanya transportasi. Kayak kereta, terus kemudian juga LRT, kemudian juga banyak transportasi umum yang lainnya ya. Paling low itu harga yang terendah itu kereta. Ya kan. Nah ini memudahkan dari tempat tinggalnya ke akses kerja. Nah banyak juga yang menggunakan kayak skuter listrik. Jadi dari rumah dia ke stasiun itu naik skuter listrik dulu, ya, lalu skuter listrik dilipat masuk ke kereta, begitu ke stasiun yang sampai dekat kantornya, keluar dari stasiun, keluarin lagi skuter listriknya, jalan menuju kantor. Ini jadi solusi gitu kan. Jangan takut tinggal jauh-jauh, sekarang itu bisa terjangkau. Yes. Yang penting memiliki properti adalah sebuah cita-cita yang baik dan harus dimulai sejak dini usia muda. Betul. Dan ingat kalau kita dulu zaman SD ya, SD. Nah, diajarin bahwa kebutuhan utama kan ada sandang, pangan dan papan. Nah, seringkali nih papannya yang dilupakan. Ya, papannya yang dilupakan, yang ada sandang dan pangan yang jadi utama. Padahal papan ini penting banget. Semua kan mulai dari rumah. Nah, membangun keluarga, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini start dari rumah. Oke, ini mantep nih. Kita kan bicara solusi daging-daging semua nih. Hal yang paling penting adalah apalagi anak muda, penghasilannya belum besar. Ya. Betul kan? Ya. Nah, topik kita juga membahas kalau penghasilan kira-kira ya 7 jutaan, mungkin ada yang 10 juta dan sebagainya, itu sudah bisa punya apa belum menurut ini? Oke. Nah, dalam membeli properti itu ada 3 macam. Pertama caranya yaitu cash keras, beli properti secara tunai gitu loh, ya kan. Nah itu mungkin buat yang kerja yang basicnya belum punya tabungan senilai sekian, itu mungkin sulit karena butuh nabung kan. Nah ada lagi cara bayarnya yang bertahap. Bertahap ini pembayarannya bisa ke developer langsung, nyicil, ya kan. Tapi mungkin ada jangka waktunya mungkin nggak terlalu panjang. Nah cara yang ketiga adalah penggunaan pembiayaan lewat perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. KPR. Ya, KPR bisa. Atau kalau apartemen KPA gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan, tapi ada syarat dan ketentuan. Jadi gaji senilai misalnya 7 juta atau 10 juta aja belum cukup kalau syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Nah, apa sih yang menjadi syarat ketentuan kalau misalnya pemilihannya KPR ya? Kalau yang 2 tadi mungkin ketika ya anak orang kaya misalnya kan yang punya tabungan atau menikah dengan orang kaya mungkin gampang pakai uang mertua atau pakai uang orang tua tinggal bayar gitu kan. Sebelah saya. Si baby ya, iya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya nggak punya nih, misalnya kata cuman income yang pas-pasan, nah term and conditionnya ada. Secara yang paling utama adalah BI checkingnya dulu nih. Penilaian secara pribadi gitu loh. Bagaimana dia mengelola keuangan. Ya kan? Kadang banyak orang yang suka pinjam uang lupa bayar. Lupa bayar gitu kan. Pinjemnya gampang, bayarnya lupa. Apa insomnia? Lupa ingatan gitu ya. Oke. Nah, ini yang membuat rapotnya merah. Gitu kan. Ada call 1, call 2, call 3, call 4 sampai call 5.
Kalau misalnya 30 sampai 60 hari mungkin bilangnya kalau 1 dan seterusnya kalau telatnya makin banyak ya. Nah, kalau udah rapotnya merah ini sulit untuk memperoleh pinjaman. Jadi harus diberesin dulu, utangnya harus dibayar dulu. Nah, jadi merupakan syarat utama tuh. Bagaimana rapot kita, saya bilangnya rapot secara keuangan. Karena biasanya kalau kita minjem entah itu kartu kredit, entah itu cicilan untuk elektronik, ya kan, entah itu tadi pinjaman online, itu rata-rata terhubung sama OJK. Semuanya terbaca lah. Iya, terbaca. Itu menjadi rapot kita. Nah, sekarang ini banyak kan juga orang nerima kerja, dilihat dulu rapot kerjanya atau BI checkingnya. Sekarang ini banyak loh kalau di kalangan profesional ya, dilihat apakah BI checkingnya ini bagus gak gitu kan, ada utang gak. Nah, ketika kalau dia nggak ada utang, bagus, BI checkingnya oke, nah itu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kadang juga orang punya pinjaman, pinjamannya bayarnya lancar, nah tapi itu diperhitungkan. Contoh, misal tadi ya kita bahas yang gaji 7 juta, ternyata dia punya pinjaman sekitar 3 juta misalnya gitu kan ya. 3 jutanya lancar tuh, entah itu bayar KTA, entah itu bayar kartu kredit, dan lain-lain gitu kan. Nah, saat dia ingin membeli properti ketika BI checkingnya oke tapi pinjamannya ini 3 juta, dari gaji misalnya 7 juta dipotong dulu 3 juta. Berarti sisanya gitu. Sisanya 4 juta. Nah, 4 juta ini dikaliin lagi rasio. Rasio untuk batas cicilan. Nah, biasanya itu ada yang 50%, ada yang 60%. Tergantung bank ya. Nah, kalau bicara soal ternyata kapasitas dia sisaan 4 juta dikali 60%, 2,4 juta masih bisa mampu nih. Nah, itu merupakan batas untuk bisa menyicil. Oh, diambil daripada angka batas cicilan itu. Yes. Baru nanti kira-kira berarti orang yang punya penghasilan di dalam misal 7 juta, Iya. mulai dari 7 juta Iya. itu sudah bisa merancang rumah seperti apa dong, berapa harganya. Betul, bisa. Kalau ketika dia nggak punya cicilan utang dan lain-lain ya, KPR dan KTA dan juga cicilan kartu kredit, sebenarnya paling gampang, paling mudah adalah dari 7 juta itu, kalau paling simpel 30%-nya aja lah. 30%-nya. Iya, 30%-nya. Itu kita punya kebutuhan yang lain-lainnya kan buat bayar. Jadi 30% itu dialokasikan untuk pembayaran cicilan. Jadi kalau 7 juta dikali 30%, which is 2,1 juta. Nah, kalau 2,1 juta itu teman-teman bisa lihat di simulasi KPR, itu paling yang propertinya yang 300 jutaan. Oh. Nah, ini menarik. Kalau misalnya teman-teman sudah punya penghasilan, apalagi yang teman-teman yang usia muda nih, anak-anak muda sejak dini sudah mempersiapkan, berarti bisa punya target kurang lebih harga properti di angka 300-an. Iya. Mungkin bentuknya apartemen lah, kurang lebih begitu. Apartemen bisa, kemudian juga rumah juga bisa. Nah, tapi sebentar, 300 juta itu kan kadang rumahnya pasti jauh ya Pak ya? Nah, kalau jauh seperti itu kan kadang-kadang males anak-anak muda ditempatin, ya mungkin mereka juga masih banyak beraktivitas di tengah kota. Jadi kemungkinannya diapain tuh, investasikan ya? Oke, jadi saya ada solusi juga. Mungkin ya kebanyakan selalu nggak ada titik temu tuh, karena aktivitasnya dekat kota. Tapi dengan gaji sekian yang bisa dibeli itu di luar daerah Jakarta atau Bodetabek misalnya gitu. Nah, saya kasih solusi sebenarnya gini, kalau menunggu terus nggak ada titik temu, nunggu gaji naik, akan selesai mau beli di dekat tempat aktivitas atau dekat kantor itu rada sulit gitu kan ya. Nah, jadi saya kasih solusi juga supaya bisa ada titik temu nih. Jadi nggak apa-apa invest atau beli properti dulu yang sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan tapi mungkin nggak sesuai sama kebutuhan. Kalau kebutuhan butuhnya kan di dekat sekitar itu kan. Nah, belinya yang sesuai kemampuan dulu, jadi bisa kebeli nih. Nah, bisa kebeli tapi itu paling dipakai kalau mau pakai hanya di weekend. Karena kan kalau hitung-hitungan jarak, kemudian waktu dan biaya itu jadi double gitu kan ya. Nah, ataupun yang rumah yang dibeli sesuai dengan kemampuan bisa disewakan.
Nah, tinggalnya di mana? Kalau secara hitung-hitungan waktu, tadi uang dan lain lebih dekat nih. Nah, carilah mungkin tempat tinggal yang dekat kantor mungkin sambil ngekos. Atau ya mungkin bisa nggak ngontrak barengan teman-teman gitu yang deket-deket, mungkin deket sama area belakang kantor tapi rame-rame gitu kan. Hmm. Nah, itu jadi bisa menjadi solusi, bisa punya rumah Hmm. tapi deket juga sama aktivitas kantor, tapi dapat uang sewaan untuk kita ngekos atau ngontrak. Jadi sementara start Mm-mm. from zero lah. Yes. Nanti baru kumpulin, Iya. bisa diolah Iya. menjadi sebuah investasi, Iya. pelan-pelan bisa memiliki. Betul. Itu kan mungkin buat para pekerja. Mm-mm. Nah, yang menarik adalah buat para pelaku bisnis nih. Iya, iya, iya. Para pebisnis banyak nih nanya nih, Iya. apalagi anak muda sekarang banyak punya bisnis Iya. kan. Yes. Ya, di CNI juga punya bisnis. Iya. Ada sebuah kegiatan berbisnis. Mungkin nggak? Misalnya dia bisa punya properti, gimana solusinya? Oke, ini untuk para pebisnis mungkin syaratnya beda lagi. Term and conditionnya ada lagi. Nah, pertama kalau misalnya cara bayar kan tadi 3 ya. Kita ngomong mungkin fokusnya ke kalau menggunakan kredit ya. Kalau pebisnis itu mau mengajukan kredit bisa, tapi memang ada syarat dan ketentuan. Setiap bank mungkin beda-beda, tapi minimal lihat yang dijalankan bisnisnya itu hasil cash flow uang masuknya dan uang keluarnya harus dilihat dulu. Banyakan yang masuk apa banyakan yang keluar? Nah itu kan, karena sebuah lembaga pembiayaan pasti ingin make sure bahwa dia bisa bayar nih. Dengan cara apa? Cash flow-nya tadi dilihat. Nah, otomatis penghasilan cash flow-nya untuk pebisnis ini harus ada rasionya. Jadi dari pendapatan selama setahun dilihat gitu kan ya. Nah, dan dicek nggak cuma setahun itu aja, minimal harus berusaha minimal 3-5 tahun tergantung bank. Berarti dia harus menjalankan usaha bisnisnya itu Iya. 3-5 tahun. Iya. Teruji cash flow-nya Betul. memang ada perputarannya, ada Yes. hasilnya begitu. Tapi kan bisnis kan turun ya. Nah, maka itu dilihat secara rata-rata. Karena lembaga pembiayaan mau make sure bahwa dia ketika dia pinjam ini kan ada jaminan bahwa dia bisa bayar. Dan bisnis itu kan maka dilihat secara 3-5 tahun. Iya. Konsistensinya gimana, income-nya gimana gitu loh. Dan rasionya itu kurang lebih sekitar 20-30%. 20-30%. Kalau mungkin yang karyawan itu rasionya lebih besar. Iya. Kalau ini lebih kecil karena ada resiko. Gitu. Tapi bisa untuk mengajukan pembiayaan kredit. Begitu. Nah, ini juga buat para pelaku bisnis. Iya. Berarti ya coba tetap akan ada kesempatan nih, Be. Betul. Jalankan bisnis. Sekarang kan banyak anak muda sudah jalan. Banyak, betul. Mereka juga punya. Bahkan ada yang combine loh. Ada yang combine. Jadi kerja juga, lalu mungkin side hustle, mungkin kayak bisa di CNI ini bisa side hustle untuk mendapatkan income juga. Nah, jadi perbankan melihat itu jadi kombinasi juga. Ya. Ada yang fixed income-nya, Dilihat sama bang. dilihat tuh. Karena itu kan kayak usaha juga kan. Iya. Cuman usahanya berapa lama yang dilihat gitu loh. Nah, karena ini juga diperhitungkan. Tapi sekali lagi ya, case-nya tergantung bank masing-masing. Gitu. Saya tapi pernah mengalami ada contoh konsumen juga yang membeli properti, dia kerja juga tapi dia punya income tambahan, entah itu jualan online dan lain-lain. Nah, itu bisa diperhitungkan. Begitu. Saya mau tanya sama Kak Ivan, kalau tadi kan 7 juta ya bisa. Emang kalau bisnis CNI berapa dapat ya? Itu 7 juta itu, penghasilan 7 juta itu kalau satu periode saja dalam memasarkan produk-produk CNI, teman-teman CNI itu sudah bisa, kalau omsetnya 30-35 juta lah, itu sudah 7 juta, Be. Jangan Satu periode 2 minggu loh. Mantap ya, iya. 15 juta. Hah. Udah bisa Iya. punya properti. Yang lebih mahal Iya, tadi ya. iya. Mulai lagi dari 7 juta. Iya. Nah, ini kesempatan buat para anak muda nih. Ya. Betul. Mulai dari sekarang tekuni bisnisnya dengan baik, benar-benar garap. Ingat tadi disampaikan teruji 3-5 tahun. Ya, jangan sia-siakan waktu ya. Iya. Bro Rudy Betul. ya, benar-benar bahwa dari sekarang digarap. Nah, kira-kira nih kalau misalnya para pelaku di dalam bisnis di dalam properti tersebut. Jadi kalau anak-anak muda memang lebih disarankan kita mulai dari daerah urban dulu atau daerah-daerah pinggir-pinggir dulu begitu. Oke. Nah, balik lagi menurut saya belilah sesuai yang kemampuan dulu. Oke. Tapi segala sesuatu dipersiapkan. Sebelum membeli properti juga ada hal-hal yang perlu disiapkan.
kayak seperti kita harus punya dana darurat. Kalau single ya minimal 6 bulan. Kalau single. Karena dana darurat ini penting kan. Jadi kalau misalnya seorang profesional ketika ada terjadi misalnya dipecat atau apa, dia punya dana darurat untuk bayar cicilannya. Karena cicilan itu hitungannya pasti. Income itu kadang nggak pasti gitu kan ya. Nah, kalau ketika punya dana darurat, dia punya dana untuk membayar cadangan. Kemudian yang kedua, saya selalu menyarankan untuk teman-teman punya cover insurance seperti BPJS minimal. Ya ketika ada sakit, ya udah terlindungi minimal BPJS. Kalau punya asuransi lebih lainnya silakan. Nah, itu 2 hal yang harus dimiliki. Kalau yang udah menikah, nah saran saya adalah 9 bulan dana daruratnya. Karena ketika udah keluarga kan anak, susu dan lain-lain kebutuhan itu jalan terus. Maka itu kenapa saya menyarankan dari muda untuk bisa punya properti. Karena ketika udah berkeluarga tantangannya beda lagi. Akhirnya tambah nunda lagi. Dan banyak banget orang yang udah menikah, aduh gak sanggup nih beli properti. Karena ini about manage keuangan dari single dulu. Dari single kita bisa manage keuangan. Nah nanti kalau udah menikah lebih teratur lagi, udah jadi habit untuk bisa manage keuangan. Oke. Nah, kalau ada orang anak muda Iya. atau siapa gitu ya, Ya. dia tanya sama Bro Rudi ini, gimana caranya tipsnya memilih properti cukup baik. Tentunya bukan properti yang sudah wah ya, Iya. tapi tentunya saya pilih dengan angka kisaran mungkin 300 Iya, yang tadi disebutkan 300, about 300 sampai 500 juta seperti itu. Tapi kriteria apa yang perlu saya perhatikan? Oke. Untuk memilih itu? Nah buat teman-teman yang first time buyer nih, Yes. first time buyer pilihlah properti yang udah jadi. Oh yang udah jadi. Yang udah jadi, iya. Pilihlah properti yang udah jadi, udah ready, karena udah minim resiko. Oh, hindar yang inden ya. Hindar yang inden. First time property ya, first time buyer. Hindar yang inden. Maksudnya second property gitu? Bukan yang Maksudnya yang udah jadi, sudah berdiri. Kalau misalnya apartemen yang udah jadi, yang udah langsung iya, langsung ada. pakai. Kalau rumahnya udah terbangun gitu kan, karena nggak ada resiko. Udah jadi. Iya. Jadi. Karena gini, banyak sekali di luar sana kan menawarkan investasi kan, properti sebagai investasi ada juga. Beli dari off plan, memang benar, tapi selalu ada resiko. Bisa terjadi kan, nggak dibangun gitu kan, banyak yang terjadi kan. Atau lama, apalagi first time buyer kan dia butuh pengen pakai kan. Nah gitu, jadi saran saya buat orang-orang anak muda yang pertama kali beli properti, belilah yang ready. Banyak kok yang ready, entah itu rumah second juga ada gitu kan, atau properti second gitu kan, yang penting ready. Jadi ketika KPR langsung bisa dipakai. Bisa dimanfaatkan langsung. Iya. Terjadi tempat tinggal atau dia investasiin tadi Iya, atau ya. disewain kan bisa juga gitu kan, bisa juga. Nah, Estimasi tentang daerahnya, tempatnya, lokasinya. bebas. Tapi kalau ditanya gitu kan, yang mana nih? Yang sedang lagi dibangun. Nah, karena itu cenderung mengalami peningkatan. Misalnya daerah sana lagi pembangunan infrastruktur gitu kan, atau jalan tol lagi ada di sana. Nah, biasanya ketika itu udah jadi, otomatis mengalami peningkatan. Tapi propertinya cari yang udah ready gitu. Jadi sudah siap lah gitu. Iya. Iya. Udah bisa ditempatin tuh. Iya. Nih, kalau misalnya nih anak muda, saya pengen nih punya properti nih, ya. Saya punya penghasilan sekian. Apa yang harus dia siapkan atau bagaimana cara mengelola keuangan dia supaya paling nggak dia punya uang DP-nya dan paling nggak kan semakin besar DP-nya kan bisa semakin murah kan cicilannya. Betul sekali. Apa yang harus dia kurangin? Apakah dia harus ada side job atau menjalankan frugal living atau gimana? Memang hal-hal tersebut saling berkaitan. Tapi yang pasti perlu persiapan dulu. Iya. Tadi saya mention bahwa kita perlu persiapan dulu, latih dulu nih untuk nabung. Nabung dana darurat tadi kita mesti berlatih kan. Nah dari income yang ada kita udah belajar menyisihkan. 30% kita sisihkan untuk nabung dulu awalnya. Nah yang itu nabung untuk tadi dana darurat. Kemudian juga kita cek juga, kita udah ada nggak BPJS atau asuransi tadi. Ya kan? Itu diduluin dulu juga. Itu udah harus didahuluin dulu. Jadi makanya orang mau beli properti harus persiapan. Nggak kayak beli handphone langsung gitu kan. Ini persiapan supaya apa? Supaya nanti kalau di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan udah tercover semuanya.
gitu. Terus, nah dalam memiliki income kan makin besar income makin bagus. Nah kalau punya tadi side business atau side income itu lebih bagus. Kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Iya. Karena setiap orang pasti ingin lebih baik setiap harinya. Nah itu kita selain tadi menyisihkan, nah kita juga menaikkan income. Menaikkan income, Cari cara gimana naikin cari cara, income ya. iya cari cara gitu. Saya dulu punya pengalaman nih dengan CNI gitu kan waktu masih kuliah gitu kan. Nah saya lihat juga di CNI mengalami perubahan gitu kan. Dan waktu di CNI banyak diajarin gimana nih cara menghasilkan income tambahan. Dan nah ini bagus sekali untuk menambah edukasi buat anak-anak muda. Tadinya kan bingung nih cara dapetin income gimana. Waktu itu saya ingat belajar diajarin juga membangun potensi income, membangun jaringan gitu kan. Nah ini hal yang bagus. Nah sebagai pribadi kita tadi selain mempersiapkan semuanya ya kan, dananya disiapin, otomatis kita belajar untuk punya habit menabung. Ingat karena ketika nanti kita udah memutuskan untuk membeli properti, otomatis cicilan itu pasti. Dan cicilan itu cenderung floating meningkat. Iya. Iya loh. Floating meningkat. Iya loh. Mengalami ya, mengalami. Nah maka itu tadi dengan kita punya dana darurat, ketika nanti floating udah ada dana cadangan tuh buat bayar. Udah ada pelornya sih kata. Nah ini yang kadang menjadi ketakutan orang. Akhirnya anak muda, aduh susah nih, ribet nih. Iya. Akhirnya nggak memutuskan untuk membeli properti. Tapi akhirnya penyesalannya nanti di ujung. Iya sih, Di benar. umur 55. Saat yang lain, Udah wah punya. udah punya nih, udah punya ini. Iya kan? Aduh kok gue gak punya, nyesal. Tuh, sebelum menyesal, persiapkan dari muda sejak sekarang, ya enggak? Iya. Tadi bicara Bro Ruby ini mengenal CNI. Sekarang CNI udah beda. Wah, iya. Sekarang justru mengandalkan potensi produk-produknya ya, Yes. seperti ini di hadapan kita ini. Justru ini bisa menghasilkan omset dan keuntungan bisa sampai 20% lebih. Mantap. Yang Iya. tadi Bisa membuat pelaku bisnis Betul, bisa betul. tertarik untuk punya properti ke depan ya, ya. yang tadi Kak Ivan bilang ya, bisa menghasilkan sampai berapa tadi? Satu periode Bisa 7 juta 7 7 juta ya? Itu cuma dengan jualan aja ya. jualan sendiri saja, Jualan memasarkan, aja, mempromosikan memasarkan. produk. Nah ini yang menarik. Nah, tapi ada nggak kira-kira dalam screening itu bisnis-bisnis apa yang memang bisa diterima atau bisnis apa yang mungkin agak rada sulit begitu biasanya? Ada nggak? Oke, nah kalau tadi bicara soal CNI, menurut saya produk-produk CNI ini emang banyak digunakan di masyarakat. Iya. Jadi secara nggak langsung ini mudah sekali ya untuk memasarkannya. Apalagi tadi kan potensi income-nya 20-30% kan lumayan tuh. Nah gimana tinggal mengarahkan atau fokus dalam sisi jualannya. Karena kan setiap hari ini ujung-ujungnya kan gimana kita bisa berkontribusi, gimana kita bisa menghasilkan atau memberikan manfaat dong. Dengan kita jualan juga ini kan memberikan manfaat buat orang lain yang membutuhkan gitu kan, tentang kesehatan dan lain-lain. Dan saya lihat juga CNI banyak sekali mengalami perubahan. Tadi saya diajak keliling sama Bro Ivan kan, wah udah beda banget gitu, jadi lebih bagus dan punya sistem yang makin mantap gitu loh. Tadi kan Mas Ruby bilang kalau pemberi kredit atau bank itu juga kalau untuk yang entrepreneur ya, Ya. untuk pebisnis yang mau beli rumah, dia melihat sekitar konsistensinya dulu ya, Ya betul, konsistensi cash flow-nya, dan dia lihat bisnisnya juga ya. betul. Nah berarti untuk menjadi seorang pebisnis itu Kak Ivan penting aman ya, yang dibisniskan ya, yang Oh iya dijual dong. ya. Jadi bisnisnya mesti bagus. Iya. Dan memang dikenal oleh Iya. perbankan atau developer kan begitu ya. Yes. Itu akan memberikan value lebih supaya Iya. bisa di ACC begitu. Benar. Nanti kembali kepada usia muda. Ya, mungkin Bro Ruby punya banyak pengalaman sebagai influencer usia muda keren, punya properti Iya. begitu ya. Jadi kalau menurut Bro Ruby ya, apalagi dengan fenomena anak muda sekarang lebih mengandalkan lifestyle dan sebagainya. Apa pesan Bro Ruby buat anak-anak muda? Oke, memang terlihat keren penting. Penting terlihat keren, tapi lebih baik lagi kita lihat fondasinya. Ya kan fondasinya. Iya. Jangan cuma terlihat keren tapi zong gitu kan. Banyak hal terjadi seperti itu. Ya kan, jadi nasihat orang tua dulu misalnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu kalau direnungin itu dalam banget dan penuh makna.
Karena dalam membangun entah itu bisnis kayak bisnis CNI harus bersakit-sakit dahulu. Dalam membeli properti sekarang bersakit-sakit dahulu, ngirit dulu, manajemen keuangan dulu gitu kan. Saya juga yakin waktu dulu saya dikenalin sama bisnis CNI ini kan, ya pasti gimana nih kita menguasain produk, terus juga bagaimana membangun jaringan, bagaimana cara menjualkannya, itu kan bersakit-sakit dahulu dan semuanya nggak instan. Tapi ketika kita sudah bersakit-sakit dahulu, nah barulah timbul yang bersenang-senang kemudian. Nah dalam membeli properti atau membangun bisnis itu sama polanya. Kita harus ya tadi ngebangun itu nggak gampang, fondasi itu nggak gampang, manage keuangan tuh nggak gampang. Karena banyak kan anak muda pengennya udahlah foya-foya, duit ada udahlah sikat aja dulu. Nah tapi penyesalannya di belakangan hari. Nah jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita mempersiapkan segala sesuatunya dan jangan ngandelin orang tua. Orang tua aku kaya, aku tinggal nunggu warisan. Nggak bisa gitu juga. Ya kan lebih baik secara mandiri, secara diri sendiri. Karena itu minimal menyelamatkan diri sendiri. Ingat nih teman-teman, minimal menyelamatkan diri sendiri. Kalau diri sendirinya udah selamat, bisa membantu untuk keluarga yang lainnya. Jangan sampai tadi kita pernah ngobrol tadi sebelum acara ya, ada muncul sandwich generation. Nah ini memang fenomenal yang terjadi. Nah sandwich generationnya bisa dicegah. Karena sandwich generation ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Ini yang tengah-tengah nih kasihan. Karena yang tengah ini ibarat kata dia harus membantu orang tua, tapi dia juga punya anak. Ya kan tertekan. Ya, ditekan dua. Ditekan dua-duanya. Jadi dari mudanya kita harus mempersiapkan supaya jadi ketika nanti kita tua kita jangan menekan ke anak gitu kan. Harus di stop dari sekarang. Nah gimana stopnya? Manage keuangan dengan baik dan benar. Makanya literasi keuangan ini penting banget. Kalau teman-teman saat ini yang lagi punya utang yang banyak, pelan-pelan diberesin dulu. Itu prioritas utama. Yes, itu di prioritas utama. Jangan ngimpi deh untuk beli-beli apa-apa segala macam. Beresin dulu utangnya. Iya, karena ketika nanti utangnya udah beres, ya kan akan memulihkan BI checkingnya. Kalau misalnya kita mau meminjamkan, jadi diberesin dulu. Mau gimana pun butuh waktu yang panjang harus diberesin utangnya. Nah sambil diberesin utangnya, bangun ya tadi pekerjaan atau bisnis atau misalnya fokus misalnya di CNA ini untuk menghasilkan uang tambahan untuk apa beresin utang. Nah ketika udah beresin, ya hidup Anda lama-lama mulai beres, baru mulai mikirin gimana nih beli properti yang sesuai kemampuan dulu. Gitu. Jadi step by step beres. Nah, lama-lama kita bisa beli properti pertama, nanti dengan habit yang bisa nabung dan lain-lain, otomatis income-nya naik, habit nabungnya persentasenya jadi tinggi, bisa kebeli properti kedua, properti ketiga, properti keempat. Seperti itu. Jadi lebih mudah nih kalau lihat-lihat properti. Iya. Intinya nggak ada ruginya ya kita sedikit mengurangi habit traveling atau ngopi-ngopi ya. Yes. Atau beli-beli barang branded untuk kita sisihkan, kita invest ya dalam bentuk apapun, salah satunya properti. Karena ujung-ujungnya kan itu bakal jadi duit juga ya. Ya, pertama itu pasti jadi tempat tinggal dulu dong. Karena tempat tinggal itu ya butuh. Karena kita mau gimana pun butuh, entah itu beli atau nyewa. Iya. Itu kan pasti jadi kebutuhan utama lah, kebutuhan utama. Nah, kalau barang branded ya bisa pakai bisa enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau tempat tinggal nih otomatis butuh pakai, kebutuhan. Nah, kalau misalnya kalau teman-teman lihat entah itu konglomerat, entah itu bisnis hebat, rata-rata propertinya banyak. Rata-rata propertinya banyak gitu kan. Ya contoh di sini nih, ya kan kantor ini kan properti. Ya kan mau gimana pun ini valuasinya meningkat gitu dari awal dia beli ya gitu kan, dan bisa dipakai menghasilkan lagi jadi bisnis gitu kan. Ada yang bilang aduh tapi kan properti itu kan nggak liquid gitu loh, susah kalau mau dijual lagi, mending invest saham atau apa gitu, emas gitu, gimana kok? Nah balik lagi saat kita kebutuhan kita tempat tinggal, ya kita kan butuh tempat tinggal. Iya. Ya kan, terus kalau kita jual mau kita tinggal di mana? Harus mindsetnya gitu dulu kan, itu jadi kebutuhan utama dulu. Jadi saya selalu ngomongin ini first time buyer. First time buyer kan pasti butuh tempat tinggal. Masa kita mau tinggal di saham? Nggak mungkin. Mau tinggal investasi emas, mau tinggal di emas, enggak kan? Nah bicara liquid nggak liquid,
balik dulu ke basic needs-nya dulu. Iya. Tempat tinggal itu kan kita butuh. Harus punya dream tempat tinggal. Iya. Iya. Iya kan, masa istilah kata gitu ya. Jadi penuhi dulu kebutuhan utama baru kita start investment. Menurut saya gitu. Karena investment ini ada resiko. Saya selalu sharing ke teman-teman, investasi ada resiko. Banyak orang yang pengen cepat kaya, tapi justru karena cepat kaya nggak mendahulukan kebutuhan utama, jadi berantakan semuanya. Ingat, investasi itu boleh aja tapi dari uang yang lebih. Tuh. Jangan uang yang kurang. Kalau uang yang kurang, yang ada makin bonyos. Boncok gitu ya. Bonyok gitu kan. Nah, jadi kebutuhan utama itu dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Baru investasi. Jadi saya kasih ilustrasi, kalau misalnya kebutuhan utama belum dipenuhi, udah main investasi aja. Ketika hancur gitu, investasi hancur, nggak punya tempat tinggal, yang ada jadi berantakan kan. Bayar lagi cicilan. Nah, Beres Iya. beres. itu dia. Tapi saya berbicara tentang properti ya, Be. Iya. Ya. Ini saya memberikan satu masukan bagi para pelaku bisnis, khususnya untuk mengenal bisnis CNI. Sekarang ini kan udah bukan seperti dulu lagi. Mhm. CNI sekarang sudah bertransformasi Mhm. dan menjalankan bisnis CNI itu adalah menjalankan sebuah peran sebagai titik distribusi dan promosi. Jadi rumah para pelaku bisnis CNI, mitra-mitra CNI itu bisa dipakai untuk mempromosikan, mendistribusikan produk CNI. Oh, mantap ya. Jadi kalau punya rumah, Jadi bisnis lagi gitu kan. Nah, ini. Yes. produk-produk CNI, Betul. Anda Ya. punya rumah, Anda bisa menjalankan bisnis di dalamnya, Ya. iya kan? Mm-mm. Anda bisa sambil bekerja dan punya aset pribadi Iya. Mm-mm. dan cocok banget Betul. rasanya. Dan ini ya nggak bayar sewa, artinya ketika kita misalnya bayar cicilan pun itu rumahnya milik kita, Iya. bukan kita sewa kan. Betul. Iya. Betul. Rumah bisa jadi tempat Iya. usaha. Betul. Nah, ini namanya Bisa dikotak-katik lah ya kalau Konsep punya properti ya. bisnis yang bisa diandalkan lah Betul. nanti buat teman-teman semuanya ya. Ya. Nah, gimana menurut? Nah, dalam pandemi ini mengubah berbagai segmen ya. Hmm. Apalagi sekarang ini banyak orang menjadi content creator. Anak-anak muda nih, Oke. content creator. Dan mungkin ya tadi dengan punya rumah, kemudian juga rumahnya dioptimalkan menjadi sarana untuk bikin konten sambil mungkin jualan gitu kan, jualan apapun ya, mungkin jualan CNA juga bisa gitu kan. Nah, ini menjadi another income gitu kan. Tadi dalam bikin konten pasti butuh tempat juga, kayak gini kan butuh tempat juga. Tempat itu kalau nggak sewa atau beli gitu kan. Nah, lebih baik ya punya tempat ini bisa produktif. Ya. Mungkin tadi yang Bisa. Ko Ivan bilang Iya. bisa jadi source of income, another income. Kan? Mm-mm. Nah, itu makanya cepat-cepat harus punya properti. Kesempatan penghasilan sudah Betul. jelas dan bidang pelaku usaha punya kesempatan punya properti kan Iya. begitu ya. Iya. Solusi terjawab. Intinya nggak rugi deh ya nyicil buat beli rumah ya. Ya, silakan ditanya kepada orang-orang kaya, ya kan? Nggak ada rugi. Pasti ujung-ujungnya dia begitu dapat uang, kata beli properti. Nah, Iya. propertinya disewain, ya atau dijual lagi, Iya. untungannya beli properti lagi. Ya kan, kalau kita lihat nih daerah tertentu yang lagi dibangun, entah ruko, entah itu apartemen ataupun perkantoran, pasti kan butuh. Nah, itu adalah properti. Dan propertinya bisa menghasilkan income lagi. Yang tadi kan, Iya. misalnya jadi ruko atau rumahnya dijadikan sebagai bisnis, Bisnis. tempat bisnis kan bisa juga. Dan itu tadi jadi multiply lagi. Makanya orang yang bisa beli properti pertama cenderung bisa beli properti kedua, ketiga, keempat, Wah. lima, dan seterusnya. Tapi kalau yang belum bisa beli properti pertama, seumur hidup susah tuh. Ya kan? Dan itu sebaiknya dimulai dari muda ya. Yes. Itu. Betul sekali. Jadi Betul sekali. mindset orang muda itu harus di-set ya bahwa dia memang harus mengelola keuangannya, mempersiapkan sebuah properti buat dia. Ya, betul Bukan sekali. hanya sekedar tempat tinggal, bahkan bisa jadi tempat usaha. Iya. Ya kan? Makanya itulah saya campaign, dan sering juga sebenarnya waktu kita dulu waktu kecil sering main monopoli ya. Pernah main monopoli kan? Menang terus. Nah, itu cerminan nanti ke dunia nyata. Karena tadi main monopoli itu kan kita pertama harus keliling dulu kan? Keliling dulu jalan baru bisa menghasilkan uang, dapat uang. Atau mungkin diberi modal dulu awalnya kan. Nah, dalam memberi modal kita
mau apa nih, foya-foya, ya kan? Foya-foya tuh kita nggak pernah beli properti tapi main di properti orang, sewa terus kan kita bayar terus. Iya. Tapi kalau kita punya banyak properti, tergantung ya main yang nasional atau internasional. Kalau yang nasional di kota-kota, Iya. kita punya properti di kota ini, ketika orang mampir, bayar ke kita gitu kan. Nah itu udah belajar seni manage uang. Kalau kita nggak mau beli properti, artinya kita nyewa terus tuh. Keliling-keliling nyewa terus tuh. Iya, nyewa dari orang lain. Nyewa dari orang lain, mau bayar terus tuh. Tapi ya harus bersiap, lifestyle-nya harus Lifestyle-nya harus, iya gitu kan. itu harga yang harus dibayar. Iya, makanya itu bersakit-sakit dahulu tuh. Sakit. Iya kan, dalam monopoli juga itu statement belajar juga bagaimana kita sakit-sakit dahulu, terus pelan-pelan beli, dapat sewa gitu kan. Menarik ya. Jadi Banget. teman-teman semuanya ini solusinya banyak banget. Makanya harus dikerjakan. Ingat 3-5 tahun bentuklah bisnis Anda dengan serius Ya. supaya Anda pun juga nanti ke depan memiliki value ya kalau Iya, Anda betul. memiliki sebuah kesempatan properti. Ya, itu kan dilihat ya keseriusan Iya. seseorang misalnya mengerjakan sebuah bisnis itu Iya. harus konsisten terus. Iya. Dan kalau mau berbisnis ya sekali lagi itu tadi ya Kak Ivan ya, harus sustain, harus aman, dan memang lebih mudah mendapatkan keuntungan itu kalau memang yang ditawarkan atau yang dibisniskan itu yang memang sudah dikenal orang. Iya, ini Ya. banyak udah dikenal orang. Santorella dari CNA dari Iya. tahun 1986. Iya. Ya, jadi sudah aman digunakan. Oke, terakhir Bro Rudy, kasih pesan dong buat para para pelaku bisnis ya. Ya. Termasuk teman-teman di usia muda. Mungkin ada closing dari Bro Rudy buat disampaikan kepada teman-teman. Oke, nah menurut saya ada 3 hal yang kita nggak bisa ulang kembali gitu kan. Jadi waktu ini kita nggak bisa ulang kembali. Jadi bagaimana kita mempersiapkan waktu, mempersiapkan untuk masa depan itu penting banget. Start from now, dan startnya dari mindset kita, pikiran kita gitu kan. Nah, pilih-pilihlah teman yang bergaul, yang maksudnya jangan salah bergaul nih. Kita harus circle-nya nih penting sekali. Kalau teman-teman mainnya sama yang levelnya misalnya A, ya paling pengetahuan tentang A. Oh. Tapi kalau teman-teman mungkin mainnya levelnya bisnis atau apa, otomatis banyak melihat peluang-peluang. Gitu kan. Jadi teman-teman jaga untuk circle-nya. Karena ini akan mempengaruhi masa depan. Ini orang tua saya selalu ngomongin. Nah, ketika kita tahu mindsetnya para orang sukses, maka kita bisa memikirkan, cara pandang si orang sukses tersebut. Gitu kan. Jadi waktu terbatas, nah terus juga tenaga kita juga terbatas kan. Nah, bagaimana kita bisa maintain ya produktivitas dengan keterbatasan tenaga. Karena tadi umur 55 udah pensiun. Nah, bagaimana kita bisa mengelola, ya kan? Jangan sampai income yang didapat hilang gitu aja. Dengan punya properti seenggaknya ada, Iya. ada tempat tinggal, ya kan? Walaupun umur manusia ya mungkin berapa tahun gitu kan, tapi minimal kita dengan punya properti kita kehidupan yang lebih layak. Iya. Daripada sewa itu terus gitu kan. Nah, jadi waktu, tenaga dan juga uang. Bagaimana kita bisa memaksimalkan uang yang kita dapat dan kita bisa ya tadi membeli sesuatu yang nggak gampang hilang. Ya properti kan nggak gampang hilang ya gitu kan ya. Nah, jadi 3 hal itu yang teman-teman silakan renungkan, anak-anak muda silakan renungkan. Ya jangan ngandelin orang tua karena apapun bisa terjadi sama orang tua. Ya jangan let it flow aja lah, nggak bisa. Ini hidup Anda harus merencanakannya dan Anda harus melakukannya ya untuk yang terbaik buat diri Anda sendiri. Wow. Thank you. Sayang banget ya. Jadi saya mau tanya, kenapa bisa jadi YouTuber? Teman-teman semuanya nonton ya YouTube Brother Rudy Herman ini ya, ketik Rudy Herman di YouTube. Wah, itu film-film podcastnya Rudy Herman itu banyak sekali dan banyak manfaatnya. Yes. Karena juga sedang mengembangkan RINS ya. Rahasia investasi sukses. Nah, itu tadi circle. Nah, makanya itu saya bikin konten yang saya mewawancarai corporate gitu kan. Karena semua itu kan ada step by stepnya, strateginya gitu kan. Kita bisa belajar.
Teman-teman bisa belajar di strategi-strategi orang-orang sukses. Karena tadi semuanya ada strateginya dan itu yang di-share gitu. Jadi banyak circle orang-orang sukses nih di belakang. Yes, dengan banyak orang sukses, peluang-peluang juga makin terbuka luas. Bisa ke situ. Jadi awalnya kita bikin Rins itu buat ngebantu. Waktu pandemi kan banyak bisnis-bisnis yang terkena dampak gitu kan. Kita bantu mempromosikan for free itu. Di Rahasia Investasi Sukses ini kita bantu campaign for free. Gitu. Jadi ini berlanjut terus ya. Mau dikembangkan. Ada Yes. bersama tim untuk Iya. bantu semuanya untuk mempromosikan. Yes, seperti itu. Iya. Oke, gimana, B? Terjawab sudah. Saya besok tinggal lihat iklan properti. Wow. Besok gak cuma scroll-scroll, langsung check out Langsung kayaknya. check out. Langsung check out ya. Iya, iya. 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 Dan jangan lupa ya saksikan juga podcast minggu depan di sini. Oke. Tapi sebelum kita berakhir, saya mau kasih kenang-kenangan. Bro, tolong kenang-kenangannya buat Bro Rudy. Yes. Thank you so much nih. Ruby. Iya. Thank you. Wow. Ini dari CNI. Podcast kita disupport oleh CNI. Mudah-mudahan Bro Ruby sehat selalu. Amin. Iya. Biar bisa terus Doakan Bro Ruby sehat selalu. sehat terus. Amin, amin. Biar bisa Thank you. terus ngonten, memberikan edukasi buat anak-anak muda ya. Iya. Ini juga mungkin sebagai pengenalan ada produk baru kita. Ya, Powerful X Ginseng. Jadi kalau misalnya nanti Pelatih ya Sinteyong. Iya. Iya. Endorse dari Sinteyong. Mantap. Jadi kalau misalnya lagi podcast gitu agak terpilir. Ah. Emang podcast ini ngapain? Nah, ini sudah ada ya. Iya. Ini produk-produk CNI. Nah, dan yang luar biasa adalah, nah ini dia produk baru kita yang sudah ada di hadapan. Wow. Yang ini ya. Flower honey, madunya beda, bukan hanya asli, murni, tapi juga organik. Mantap. Wow, mantap ya. Nah ini yang membuat dari produk-produk ini banyak teman-teman yang punya penghasilan bisa di atas 7 juta loh. 7 juta, 15 juta satu bulan. Betul. Kalangan yang ya biasa-biasa saja. Iya. Bisnis ini. Oke, terima kasih. Thank you so much. Thank you. Yes. Semuanya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan kita akan Amin. terus bersama-sama. Oke, ya, kita serahkan dulu dong, foto dulu dong bareng-bareng dong. Wow, thank you so much. Sip, thank you. Oke, terima kasih. Thank you. Thank you. Jangan lupa ya saksikan podcast minggu depan. See you. Tetap stay tune di dalam Breakout Talk for Solution. Bye.